selamat datang di channel Bestseller ID. Jujur aja guys, di tahun 2026 ini hidup kita itu makin otomatis kan? AI ada di mana-mana, smart home udah mulai jadi hal yang biasa. Tapi masalah klasik seperti nggak sadar ada orang masuk rumah atau toko itu masih sering kejadian guys. Nah di video kali ini aku mau bahas satu teknologi yang kelihatannya itu sepele tapi efeknya gede banget buat kenyamanan dan rasa aman sehari-hari. Yup, ini dia produknya, ini Infrared Induction Visitor Doorbell. Oke, langsung aja kita unboxing dalamnya. Kita dapat apa aja? Susah. Nah, tentunya udah dapat untuk ini dia guys. Ini dia untuk alatnya sendiri seperti ini teman-teman. Terus kemudian kita dapat ini satu plastik. Langsung aja kita buka ya, isinya apa aja. Pertama dapat kayak buku manualnya teman-teman. Tuh, buku panduan singkat. Jadi kalau kalian masih bingung cara penggunaannya, bisa banget lihat di sebelah sini. Terus nanti kalian udah dapat, oh ya, aduh. Ada 3 baterai AA teman-teman. Tuh. Ada 3 baterai A3 seperti ini, dia kecil-kecil gitu, teman-teman. Terus udah dapat kayak ini ada dapat kayak tempelan gitu juga guys, tuh. Dapat tempelan. Dapat kayak apa lagi nih guys? Baut. Nih, dapat baut kecil-kecil, kelihatan nggak sih guys? Nih, baut kecil-kecilnya juga. Aku ngapain gini? Dapat baut kecilnya juga ya guys ya. Udah dapat kayak baut kecilnya juga. Tuh, kelihatan nggak? Nih, kecil-kecil seperti ini. Oh ya guys, dan yang terakhir udah dapat kayak ini juga. Udah dapat kayak kabel dan dia masih mikro ya guys ya. Tuh, dapat kabelnya juga. Oke guys, jadi doorbell ini itu tipe bel pintu otomatis yang pakai sensor gerakan PIR. Jadi bakal bunyi sendiri kalau saat ada orang lewat tanpa perlu dipencet guys ya. Jadi kalau misal di rumah kalian ada tamu atau ada orang di depan rumah kalian ya, dia bakal bunyi guys ya, karena dia udah bisa mendeteksi pergerakan manusia ya yang lewat atau yang ada atau mau ke rumah atau toko kalian. Untuk sudut deteksinya sendiri guys ya, dia cukup lebar ya, sekitar di 110 derajat. Jadi hampir ke seluruh area pintu bisa kebaca guys. Oke, lanjut ke bagian desain. Dia tuh simple, dia ringkas banget, mini ya teman-teman, tuh mini kecil gitu. Warnanya netral banget, jadi kelihatannya santai, nggak ganggu tampilan ruangan atau rumah kalian ya, interior rumah kalian. Soal materialnya juga dia itu pakai plastik ABS seperti ini, bukan yang kelihatan mewah, tapi cukup kokoh ya buat pemakaian indoor atau outdoor. Dengan harga segini kualitasnya masih masuk akal banget sih guys. Oke guys, langsung aja kita coba pasang baterainya. Sebenarnya kalian bisa pakai kabel yang udah kalian dapat tadi atau pakai baterai ya teman-teman. Tapi nanti kita coba satu-satu aja ya. Kita coba pakai baterainya. Nih udah dapat baterainya tadi guys, kita coba pasang dulu. Langsung bunyi guys ya, langsung bunyi. Nah ini kalau pakai baterai ya teman-teman, bunyi lagi dia. Ini kalau pakai baterai seperti ini teman-teman, dia bunyi-bunyi terus ya. Terus kalau misalkan mau pakai kabelnya juga bisa banget. Kalau misal baterai udah habis dan kalian mau ganti, kalian bisa banget pakai kabelnya teman-teman. Terus kemudian dia itu untuk doorbellnya ini tuh udah terdapat 36 pilihan suara ya. Langsung aja kita coba. Nih guys, kita coba lah ya. Tuh, ada seperti ini. Oh ada salah satu juga, dan ini berbagai bahasa ya guys ya. Tuh, ada Korea juga. Tuh, ada banyak banget ternyata guys. Terus kemudian kalian juga bisa atur volumenya di bagian tombol sampingnya ini. Kan ada 2 tombol ya, kalian bisa atur aja mau volume yang kecil. Tuh, ini kecil, agak kecil, ini kecil lagi, ini mati. Nah, ini lebih besarnya gitu guys. Udah dengar sendiri kan guys, jadi bukan cuma bunyi ting-ting doang, tapi terasa lebih ramah dan juga personal. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Buat toko atau UMKM, detail sekecil ini kayak gini tuh bisa bikin pengunjung merasa lebih disambut ya kan guys.
Nah, ini aku udah coba pakai kabelnya, ternyata tetap bisa nyala ya guys ya. Jadi kalian bisa pakai kabelnya atau pakai baterainya bisa banget. Tapi kalau misalkan Mas ganti-ganti baterai, bisa pakai ini guys ya. Ini nggak aku pasang baterainya dan aku pakai kabelnya. Kalian bisa banget pakai power bank atau colokin ke stop kontak bisa banget. Karena ini tuh fleksibel banget ya. Kalau misalkan males sama kabel-kabelan yang ribet, kalian bisa pakai baterai aja, gonta-ganti baterai. Tapi kalau kalian males, ganti-gantinya kalian bisa banget nih ya mikro pakai kabel yang udah kalian dapat. Oke guys, jadi ini udah aku pasang ya semuanya dan aku mau coba tempelin di dinding samping pintu guys. Jadi kalau misalnya ada orang lewat atau ada orang masuk nggak salam atau nggak ketuk pintu, kita bisa tahu. Dan ini udah ada dapat tempelannya ya. Jadi kalian tinggal lepas dulu aja nih tempelannya seperti ini. Bentar guys. Ini dilepas. Tempelin, nanti udah dapet kayak baut-bautnya ya guys ya. Kalau misal kurang kenceng kalian bisa banget pakai bautnya. Nih ini tinggal lepas aja dan kalian tinggal tempel aja deh. Nah seperti ini, dia kuat ya guys ya untuk apa namanya, ini lemnya tuh. Kalian bisa atur juga untuk rotasinya, mau ngadep kemana aja bisa banget tuh. Oke guys, setelah kita coba ya teman-teman ya, kelebihannya jelas banget, harganya ramah banget di kantong. Sensornya cukup responsif dan suaranya kenceng. Kalian bisa atur sendiri mau kenceng, rendah atau rendah banget, bisa banget kalian atur aja tombol di bagian atasnya. Pemasangannya juga gampang banget kan, kalian bisa lihat sendiri tadi. Jadi yang paling penting, kamu nggak perlu ini guys, apa namanya, internet atau aplikasi apapun. Tinggal pasang baterai atau colokin, nyalain langsung bisa digunakan guys ya. Dan untuk kekurangannya, build ini tuh belum bisa tahan air dan agak sensitif kalau di suhu yang ekstrim ya. Jadi pilihan paling aman dipakai di dalam ruangan atau misal kalau taruh di luar ruangan mungkin yang terasnya lebih besar gitu guys ya. Jadi nggak kena hujan atau kena yang lainnya. Dengan harga sekitar 100 ribuan aja, ini investasi kecil yang kepakai tiap hari dan ngebuktiin kalau teknologi yang berguna itu nggak harus mahal guys. Cocok dipasang di rumah, di toko kecil, kantor atau gudang yang punya ruang tersiap pribadi. Kalau menurut kamu dengan harga segini gimana guys? Worth it atau enggak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video bestseller ID berikutnya.